这个时候，现在就走。看来可以出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长，周口。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 549 sampai 550 atau episode 575 sampai 576. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman kopinya, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang saat itu sedang berada di dalam istananya, sedang mendalami harta yang dia dapatkan dari hasil pertarungannya dengan Kaisar Kulit Cermin, dan sudah beberapa lama ini juga, Lu Feng tidak pernah mengunjungi dunia kemuliaan, namun tiba-tiba saja temannya Kaisar Lili dan Kaisar Chamen dan Kaisar Seribu Hujan datang mengunjungi istana Lu Feng dan memberitahukan ada beberapa berita yang sangat menggemparkan, yaitu tentang dibangkitkannya kembali Kaisar Kulit Cermin dan berita yang disebarkan oleh Kaisar Kulit Cermin di dunia kemuliaan, yang mana saat ini Kaisar Kulit Cermin menyebarkan tentang semua harta sejati milik Lu Feng. Berita heboh tersebut adalah Kaisar Pedang Sungai memiliki 6 harta karun sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang, kata Chamen Emperor. Namun kamu hanya di tingkat ksatria alam semesta tingkat menengah, jika bukan tingkat ksatria alam semesta senior, Luo Feng, kamu dalam masalah besar kali ini. Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan pergi segera setelah itu. Mereka memberi Luo Feng beberapa rekaman video sebelum mereka pergi. Itu adalah catatan percakapan Kaisar Bark Mirror dengan makhluk-makhluk hebat lainnya di aliansi wilayah utara. Dalam cuplikannya, Kaisar Kulit Cermin berkata, "Aku memiliki pemahaman hukum yang rendah dan teknik yang lemah. Aku selalu menggunakan teknik bakat rahasia aku untuk melawan ksatria alam semesta. Dia memiliki harta sejati tipe jiwa untuk menahan teknik bakat aku. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Apakah kamu mengatakan bahwa dia memiliki istana terbang? Aku sudah terbunuh, jadi aku tidak tahu tentang hal itu sampai aku berbicara dengan penguasa semesta, yang pergi untuk menyelamatkan aku." Luo Feng memelototi Kaisar Kulit Cermin di rekaman. Berita bohong itu dimainkannya dengan baik, Kaisar Kulit Cermin, gumam Luo Feng berbisik, dan pergi ke lapangan terbuka di dunia kemuliaan. Saat Luo Feng melangkah ke alun-alun terbuka, dia menarik perhatian semua ahli waris di alun-alun, yang semuanya berbicara tentang dia. Setelah semua, mereka sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa Luo Feng memiliki setidaknya 6 harta sejati, termasuk jenis jiwa harta sejati. Mereka juga berspekulasi bahwa dia memiliki harta jenis istana terbang. Semua itu membuat ahli waris cemburu. Bahkan para ksatria semesta berwarna hijau karena iri. Bagaimanapun, beberapa ksatria alam semesta tidak memiliki harta sejati. Luo Feng bahkan bisa merasakan perbedaan antara dia dan makhluk-makhluk besar di aliansi Hong. Rupanya, karena kecemburuan dan keserakahan mereka, hubungan mereka dengan Luo Feng telah berubah. Persis seperti yang aku harapkan, pikir Luo Feng. Dia melakukan tur singkat dan kemudian meninggalkan dunia kemuliaan. Semua orang tahu tentang ini. Semua ahli waris tahu, dan kekuatan super di alam semesta mungkin akan tahu dalam waktu singkat. Apakah ini balas dendammu, Kaisar Kulit Cermin? Di wilayah rahasia aliansi wilayah utara, pada pecahan bintang mengambang, banyak istana telah dibangun. Ada puluhan ribu pelayan di dalamnya. Hahaha, ini balas dendamku, kata Kaisar Kulit Cermin. Ini adalah balas dendamku pada Kaisar Pedang Sungai. Kaisar Kulit Cermin tinggal di ruang praktiknya, dan matanya berkilauan karena kegilaan. Memang, aku tidak bisa membunuhmu sendiri, manusia. Mungkin butuh waktu yang begitu lama bagiku untuk bisa melakukan itu. Sayangnya untuk kamu, kamu memiliki terlalu banyak barang berharga untuk kebaikan kamu sendiri. Aku tidak perlu berurusan dengan kamu sendiri. Sekarang, akan ada Master Semesta yang datang untuk memeburu kamu akan mati. Ucap Kaisar Kulit Cermin meraung. Kaisar Kulit Cermin tertawa terbahak-bahak.
Setelah ia dibangkitkan, Aliansi Wilayah Utara telah memberinya beberapa harta untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan diberi harta sejati lagi, ditambah lagi, ketika dia telah mengajukan token pewarisan Dewa Binatang, dia telah ditolak. Senior dalam Aliansi Wilayah Utara mengatakan kepadanya dengan dingin, Kaisar Kulit Cermin, tidak perlu pergi ke sana sekarang, karena kamu tidak dapat menerima warisan Dewa Binatang Buas yang lebih tinggi. Tunggu saja sampai kamu menjadi ksatria alam semesta, setelah itu, kami akan memberikan kamu tanda warisan binatang buas. Bahkan Jaknan berpikir tentang itu, sebelum menjadi seorang ksatria semesta. Kaisar Kulit Cermin pergi dengan berat hati, dan senior itu menambahkan ketika dia pergi, hanya orang bodoh yang hanya bisa menuntut, tetapi tidak pernah berkontribusi. Kaisar Kulit Cermin marah setelah mendengar itu, namun, seniornya jauh lebih kuat darinya. Kaisar Kulit Cermin membenci Luo Feng dengan sepenuh hatinya, karena ketidakberuntungannya. Ini semua karena kamu. Kaisar Kulit Cermin menggeram, mengepalkan giginya. Jika kamu tidak memiliki harta jenis jiwa yang sejati, aku bisa membunuhmu di 9 ruang yang terpencil dan mendapatkan semua barang berhargamu. Dan aku masih akan menjadi bentuk kehidupan istimewa yang kuat. Marah dengan semua yang terjadi padanya, Kaisar Kulit Cermin telah menemukan cara untuk membalaskan dendam dirinya sendiri. Mengingat bahwa hampir mustahil baginya untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang, dia akan membiarkan makhluk besar alam semesta mengejar Kaisar Sungai Pedang sebagai gantinya. Dan sementara itu, di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, Kesatria Truyan pergi ke istana Luo Feng segera, setelah mendengar berita itu. Luo Feng, Luo Feng. Kesatria Truyan memanggil, berjalan ke aula. Sementara saat ini Luo Feng sedang duduk di aula, sambil minum teh, dan bersantai. Kamu dalam masalah besar sekarang, bagaimana kamu masih bisa tenang dan minum teh? Tanya Kesatria Truyan dengan cemas. Masalah apa? Kata Luo Feng. Dia menyesap santai dengan senyum di wajahnya. Hanya karena aku memiliki terlalu banyak harta sejati. Jadi, kamu sudah mendengar berita itu. Kesatria Truyan kagum dan duduk dengan tenang. Aku akan berurusan dengan siapapun yang datang untukku, kata Luo Feng, sambil meminum tehnya dengan senyum di wajahnya. Semua makhluk agung dari ras lain hanya akan menjadi sasaran latihanku. Dia menyeringai, aku akan membunuh mereka semua yang datang untukku. Bagaimana jika kamu tidak bisa membunuh mereka? Tanya Kesatria Truyan. Kalau begitu aku akan lari. Luo Feng menyeruput tehnya lagi dan meletakkan cangkir tehnya. Tapi tenang, akan ada semakin sedikit makhluk besar yang bisa memaksaku untuk melarikan diri. Kesatria Truyan bisa merasakan tekad dan keyakinan yang tak henti-hentinya dalam kata-kata Luo Feng. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Luo Feng sudah siap untuk perkelahian dan pembantaian tanpa akhir. Waspadalah, kata Kesatria Truyan. Luo Feng menjawab, jalan untuk menjadi makhluk tertinggi ditaburi darah dan tulang musuh. Luo Feng mengerutkan kening. Dia baru saja menerima email di jagat maya yang memberitahunya untuk menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi. Kesatria Truyan kaget. Pertemuannya hari ini. Luo Feng dan Kesatria Truyan bertukar kontak mata. Mereka berdua menerima email dari sistem semesta virtual pada saat yang bersamaan. Aku belum pernah ke pertemuan Dewan Tertinggi, kata Kesatria Truyan. Sama, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Ayo kita pergi. Mereka berdua terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran mereka. Kemudian pergi ke Gunung Pantheon. Luo Feng berbisik di istananya. Suaka Pantheon di Gunung Pantheon adalah tempat pertemuan Dewan Tertinggi diadakan. Karena pertemuan Dewan Tertinggi diadakan hari ini, Gunung Pantheon akan terbuka secara otomatis ketika sistem alam semesta virtual mengirim pemberitahuan melalui email. Namun, biasanya tertutup. Awan mengepung pegunungan. Satu makhluk besar muncul satu demi satu, termasuk Luo Feng dan Kesatria Truyan. Beberapa ksatria alam semesta menyambut Luo Feng dengan hangat ketika dia muncul. Sungai Pedang, Luo Feng, 9 api, guntur. Luo Feng menyambut mereka satu persatu. Dia dekat dengan beberapa ksatria alam semesta ras manusia. Luo Feng, Kaisar Cermin Kulit telah membawamu banyak masalah setelah dihidupkan kembali, kata seorang pria bersayap sambil tersenyum. Sebuah harta karun sejati tipe jiwa, dan istana terbang merupakan harta sejati, mungkin mereka akan menarik banyak master semesta dari ras lain. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Luo Feng berkata, ini memang sedikit rumit,
Tetapi jika ras-ras lain ingin membunuhku, mereka perlu memutuskan apakah mereka cukup kuat untuk melakukan itu atau tidak. Mereka akan menjauh kecuali mereka ingin dibunuh oleh aku. Pria bersayap memegang gelas anggur. Sungguh mengherankan kamu bisa tetap tenang bahkan dalam keadaan seperti itu. Jelas untuk melihat dari mana Sungai Pedang mendapatkan reputasinya. Berhenti mengolok-olokku, sayap darah. Ucap Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Luo Feng telah bertemu beberapa ksatria alam semesta, kebanyakan dari mereka hanya kenalan. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan teman sebenarnya, ksatria sayap darah adalah salah satunya. Ksatria sayap darah dikenal karena sikap acuh tak acuhnya, tetapi Luo Feng dan ksatria sayap darah saling menikmati satu sama lain. Jujur saja, kata ksatria sayap darah, merendahkan suaranya, berita yang diungkapkan oleh Kaisar Kulit Cermin memang mengejutkan. Jika aku milik ras lain, aku akan mencoba untuk menyerang kamu. Aku mengerti, ucap Luo Feng mengangguk. Lihat sekeliling, kata ksatria sayap darah. Luo Feng melirik ke sekeliling dan melihat lebih dari 1000 ksatria alam semesta di dekatnya, dan ada lebih banyak lagi yang berada di kejauhan. Beberapa dari mereka yang tidak dikenalnya memandangnya secara signifikan, seolah-olah mereka telah membicarakannya. Namun, Luo Feng tidak bisa mendengar percakapan orang lain, sama seperti yang lain tidak bisa mendengar percakapannya dengan ksatria sayap darah. Aku bertaruh banyak ksatria semesta membicarakanmu, kata ksatria sayap darah. Terutama yang kamu tidak tahu. Banyak dari mereka yang iri dengan kamu. Cemburu dengan aku, kata Luo Feng terkejut. Ada 2 kelompok makhluk di Gunung Pantheon, ksatria sayap darah menjelaskan. Yang satu ada di sini, dan mereka yang berkumpul di sini adalah makhluk besar berbintang 4, bintang 5 dan bintang 6. Mereka memiliki kekuatan ksatria alam semesta dasar, ksatria alam semesta sekunder, dan ksatria alam semesta senior, masing-masing. Tempat lainnya adalah tempat berkumpulnya para master, dan pemilik alam semesta berbintang 7. Luo Feng mengangguk. Memang, dia tidak melihat adanya alam semesta di sekitarnya. Yang paling kuat berkumpul di sini adalah di levelku, ksatria alam semesta senior, ksatria sayap darah melanjutkan. Beberapa ksatria jagat senior memiliki harta yang sejati, sedangkan ksatria jagat raya sekunder dan ksatria jagat raya dasar tidak memilikinya. Biasanya, penguasa semesta memiliki beberapa harta karun sejati. Adapun kamu, Luo Feng, kamu memang luar biasa. Tetapi kamu masih tidak bisa membandingkan dengan Master Semesta, namun kamu memiliki 6 harta sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang. Itu berlebihan bahkan untuk Master Semesta. Bagaimana mungkin ksatria alam semesta di sini tidak iri padamu, ucap ksatria sayap darah tersenyum. Bahkan aku agak cemburu, Luo Feng tertawa. Tentu saja, mereka manusia, jadi tidak ada yang akan menyerangmu, kata ksatria sayap darah. Namun, para ksatria alam semesta yang tidak tahu kamu, mungkin akan mencoba mengeluarkanmu dari kecemburuan. Kecualikan aku, bisik Luo Feng. Karena mereka pahit, kata ksatria sayap darah. Lalu aku akan meyakinkan mereka dengan kekuatanku, kata Luo Feng. Jika aku bisa menyaingi Master Semesta atau bahkan melampaui Master Semesta di masa depan, mereka harus menghormati aku. Maka kamu harus menjadi ksatria alam semesta. Ksatria sayap berdarah tersenyum. Luo Feng menatap ke kejauhan. Makhluk besar dari Aula Kapak Besar, Bank Pertama Alam Semesta, Bank Sungai Bintang Alam Semesta, dan Aliansi Pengawal Alam Semesta, semuanya membicarakan masalah ini dengan teman-teman mereka. Setidaknya 6 harta karun sejati. Luo Feng tidak memiliki harta berharga, atau harta yang dianugerahkan oleh Dewa Guntur, saat dia sedang diburu oleh Kaisar Kulit Cermin di 9 ruang yang terpencil, namun, dia sudah memiliki 3 harta karun sejati. Khususnya, tipe jiwa, itu adalah harta karun sejati, dia hanya penguasa sektor saat itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta yang sejati, itu harus diberikan kepadanya oleh makhluk yang hebat. Ya, pemimpin kota kekacauan primal terlalu menyukai dia. Bagaimana dia bisa memberikan harta karun tipe jiwa kepada penguasa sektor? Kita para ksatria semesta bahkan tidak memiliki harta sejati yang biasa, sedangkan dia bisa mendapatkan harta sejati tipe jiwa, hanya sebagai penguasa sektor. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin tidak adil mereka mengira itu. Mengapa seorang penguasa sektor akan memenuhi syarat untuk memiliki 3 harta karun sejati, terutama jenis harta sejati jiwa, banyak Master Semesta, dalam ras umat manusia,
yang tidak memiliki harta sejati tipe jiwa. Bahkan jika pemimpin kota kekacauan primal memiliki harta, dia seharusnya tidak hanya memberikan semuanya, itu tidak bisa meyakinkan siapapun. Meskipun mereka kesal, tidak ada dari mereka yang berani membicarakannya dengan pemimpin kota kekacauan primal. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin tertinggi perusahaan virtual alam semesta, mereka tidak berhak bertengkar dengannya. Seiring waktu yang terus berlalu, dan semakin banyak ksatria alam semesta berkumpul di Gunung Pantheon, pertemuan dewan tertinggi pun segera akan diadakan. Luo Feng, ksatria Truyan memanggil Lu Feng, dan berjalan menuju ke arahnya. Kemudian Luo Feng berbalik. "Guru," ucap Lu Feng sambil tersenyum. Ksatria Truyan memblokir suara di sekitar mereka dan berkata, "Sepertinya banyak ksatria alam semesta kesal, karena kamu mendapatkan 3 harta sejati. Ketika kamu hanya seorang penguasa sektor, terutama harta sejati jenis jiwa, banyak dari mereka berpikir bahwa pemimpin kota kekacauan primal tidak adil. Apakah kamu pikir kamu harus pergi ke pemimpin kota kekacauan primal, dan mengatakan kepadanya tentang ini?" ucap ksatria Truyan sambil memandang Luo Feng. 3 harta sejati ketika aku masih menjadi penguasa sektor. Tidak adil, Luo Feng bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pemimpin kota kekacauan primal hanya memberinya 1 harta sejati, yaitu sayap Siwu. Peta bintang dan menara mutiara, telah diberikan kepadanya oleh Zuo Sanke. Terutama harta sejati menara mutiara, harta itu adalah komponen vital menara bintang, pusat dari ruang tertutup. Itu tidak ada hubungannya dengan ras manusia. "Ya mungkin," ucap Luo Feng sedikit masih ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tentunya dia tidak bisa mengatakan bahwa itu diberikan kepadanya oleh Zuo Sanke. "Aku akan memikirkan sesuatu," kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah mereka membicarakan hal ini. Aku tidak bisa berharap dekat dengan semua makhluk agung. Beberapa dari mereka adalah teman aku, beberapa dari mereka merasa iri, dan beberapa dari mereka adalah musuh aku, itu tidak masalah." "Itu tidak masalah bagimu," kata ksatria Truyan. "Namun, itu akan mempengaruhi reputasi pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan jika pemimpin kota kekacauan primal memberi aku sesuatu yang berharga," kata Luo Feng, "dia memberi aku barang-barang berharga miliknya, alih-alih menggunakan sumber daya bersama umat manusia. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. Biarkan saja yang lain cemburu." Luo Feng menyeringai. Selain itu, pemimpin kota kekacauan primal mendapatkan statusnya, dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Pemimpin kota kekacauan primal tak terkalahkan di jagat raya purba, dengan keuntungan ini, tidak peduli seberapa bisa orang mengira dia, tidak ada yang bisa mempengaruhi statusnya. Masalahnya adalah bahwa pemimpin kota kekacauan primal adil atau tidak adil. Master alam semesta yang ceroboh tidak mengajukan keluhan apapun, bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi banyak makhluk besar akan marah, jika mereka berpikir pemimpin kota kekacauan primal tidak adil. Semakin banyak makhluk besar berkumpul di Gunung Pantheon. Semua ksatria alam semesta mendongak dan melihat 2 pintu emas terbuka secara bertahap. Ada bintang-bintang di pintu, dan lokasi pertemuan berada di Istana Terapung, di Gunung Pantheon yang dikenal sebagai Pantheon Sanctuary. Kemudian sebuah suara bergema menuruni gunung. "Makhluk agung manusia, berkumpul." Semua ksatria alam semesta di Gunung Pantheon, menghilang dan diangkut ke Pantheon Sanctuary. Kemudian pintunya tertutup. Sementara itu di dalam Pantheon Sanctuary, terdapat sebuah meja bundar raksasa, dengan patung-patung indah di atasnya. Luo Feng hanya bisa melihat sebagian dari meja, sementara bagian lainnya buram, seolah-olah dikelilingi oleh kabut. Luo Feng duduk di salah satu takhta, yang mengelilingi meja bundar. Seketika, Luo Feng menyentuh lengan kursi dan berbalik. Dia melihat kata-kata sungai pedang yang terukir di kursi. Dia melihat sekeliling. Begitu banyak ksatria alam semesta. Ada banyak ksatria alam semesta yang duduk di bagian bawah, dan mereka semua adalah ksatria alam semesta dasar. Mereka memiliki takhta terkecil, dan masing-masing lebarnya sekitar 6 kaki. Takhta ksatria alam semesta sekunder lebarnya sekitar 30 kaki. Para ksatria alam semesta senior memiliki lebar sekitar 160 kaki. Luo Feng duduk di atas di tempat yang selebar 30 kaki. Dia hanya bisa melihat ksatria alam semesta dasar, ksatria alam semesta sekunder, dan ksatria alam semesta senior. Adapun penguasa alam semesta dan master semesta, dia tidak bisa melihat mereka sama sekali.
Luo Feng membelai tahta dan berseru, tahta itu pas dengan tubuhku yang suci, tepatnya tangannya pas di lengan kursi. Dengan padat mengelilingi meja bundar raksasa, banyak singgasana dibagi menjadi 5 kelas yang berbeda, lebar 6 kaki, lebar 30 kaki, lebar 160 kaki, lebar 650 kaki, dan lebar 3.200 kaki. Semua makhluk besar memiliki tahta yang sesuai dengan tubuh suci mereka dengan sempurna. Di antara mereka, beberapa master semesta, seperti Lord Surga Erosi Istana, Jiu Feng Knight, dan Unding Knight, duduk di atas tahta selebar 650 kaki. Dan di puncak, di atas tahta yang menjulang tinggi, banyak penguasa alam semesta duduk di tingkat tertinggi di mana mereka memandang rendah semua makhluk besar manusia lainnya. Mereka adalah makhluk super dari 5 kekuatan ras manusia. Semua singgasana menjulang setinggi 3.200 kaki terbuat dari emas yang mempesona, kecuali 2 yang menjulang tinggi tepat di tengah, yang hitam dan memancarkan kekuatan udara. Salah satu dari 2 singgasana hitam memiliki patung samar kapak besar. Dan yang duduk di tahta ini adalah raksasa dengan jari-jari tebal dan rambut panjang berantakan, yang membuatnya tampak seperti orang paling sakti. Tahta hitam di sebelahnya kosong. Tidak ada yang menempati kursi itu. Tahta emas lainnya dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang terhebat. Pemimpin kota kekacauan primal, kata raksasa biadab itu, menatap tahta emas di kirinya di mana pemimpin kota kekacauan primal duduk. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sangat bias terhadap Luo Feng. Ini tampaknya telah menimbulkan banyak ketidakpuasan dari banyak ksatria alam semesta. Mereka tidak puas, dan aku tidak terkejut, harta sejati jenis jiwa, pemimpin kota kekacauan primal, muridmu, Guiyi, dia juga memiliki kekuatan yang cocok dengan penguasa alam semesta, dan dia selalu berada di sisimu, namun dia sepertinya tidak memiliki jenis harta sejati. Dia belum mendapatkannya, dan Luo Feng menerima satu jalan kembali ketika dia hanya seorang penguasa sektor. Aku khawatir kesatria Guiyi entah bagaimana akan menganggapnya tidak adil. Aku tidak puas, ucap seseorang berteriak. Tiba-tiba, suara-suara bisa terdengar dari lusinan tahta yang diselimuti kabut berkabut. Suara yang menembus jiwa menembus udara. Memberi mereka barang-barang berharga menunjukkan kebaikan, tidak memberi mereka sesuatu yang berharga, hanyalah masalah waktunya. Ingin harta sejati, mereka bisa bertarung satu sama lain, pemimpin kota kekacauan primal dapat memilih untuk melimpahkan harta jenis jiwa yang sejati, kepada siapapun yang dia putuskan. Tidak ada orang lain yang memiliki hak, untuk mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu bertanya kepada aku pikir kita harus memberikan hukuman kepada seseorang, sebagai pencegah bagi yang lain. Orang yang paling bersuka cita seharusnya ditempatkan di balik jeruji penjara alam semesta. Itu terlalu banyak, kita seharusnya tidak pernah membiarkan diri kita pada diskusi para ksatria di sana. Mereka tidak merampok atau membunuh. Mereka tidak melakukan apapun untuk pantas dikirim ke penjara. Semua orang, kata pemimpin kota kekacauan primal, duduk di singgasana emasnya, dia tersenyum. Aku mungkin sangat menyukai murid ini, tetapi cara aku bekerja jelas bagi semua orang. Aku tidak akan pernah memberikan Luo Feng harta jenis jiwa yang sejati, ketika dia hanya seorang penguasa sektor. Master alam semesta lainnya, termasuk raksasa di atas tahta hitam, memandang ke atas. Itu benar, pemimpin kota kekacauan primal dikenal sebagai pemimpin yang paling tidak memihak dan berwibawa. Lagi pula, untuk mencapai eksistensi yang sedemikian besar, seperti yang dimiliki oleh seorang guru semesta, benar-benar mengharuskan seseorang untuk memiliki kesabaran, untuk mengelola semua hal, dan untuk merencanakan dan membuat pengaturan, untuk peristiwa-peristiwa tak terduga dari setiap ras. Ada banyak master semesta yang tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Namun, pemimpin kota kekacauan primal memiliki kesabaran, dan dia selalu dihormati. Ketika Luo Feng adalah penguasa sektor, ia memiliki 3 harta karun sejati, kata pemimpin kota kekacauan primal. Hanya sayap siwu yang diberikan kepadaku. 2 lainnya, datang dari pertemuan murid aku yang ajaib, di mana keberuntungan memihak padanya. Dia mendapatkan harta yang sebenarnya sendirian. Harta karun sejati itu tidak biasa, mereka tidak mudah diperoleh, bahkan jika seseorang bertemu dengan mukjizat. Mereka biasanya ditinggalkan oleh makhluk super dengan sengaja, untuk penerus mereka. Kita seharusnya tidak peduli tentang makhluk super mana, pokoknya, itu adalah hal yang baik ketika harta sejati ini jatuh ke tangan kita manusia. Hahaha, benar,
Terlepas dari siapa yang meninggalkan harta karun untuk penerus mereka milik Luo Feng, tidak peduli apa, prioritas harus selalu diberikan kepada manusia. Setelah itu, kita bisa melihat ke akar dari harta yang sebenarnya ini. Tidak heran, aku tidak yakin ketika aku mendengar bahwa pemimpin kota kekacauan primal menganugerahkan 3 harta sejati pada Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal bukan salah satu dari karakter seperti itu. Sekarang aku mengerti mengapa situasi ini tidak masuk akal bagi aku. Kata-kata itu bergema dari setiap banyaknya lusinan takhta, semua orang berusaha mendengar sekaligus. Para ksatria lain sedang menunggu, jadi mari kita mulai pertemuan, kata raksasa biadab yang duduk di atas takhta hitam, dengan patung kapak yang buram. Dia melihat ke kiri dan berkata kepada pemimpin kota kekacauan primal, "Pemimpin kota kekacauan primal, kamu harus memimpin rapat." Kemudian pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Pada ribuan takhta yang berkerumun bersama, Luo Feng bercakap-cakap dengan ksatria alam semesta lain di sebelahnya, dan segera menemukan beberapa informasi dasar. Takhta di Pantheon Sanctuary dibagi menjadi 5 kelas. Seseorang hanya akan dapat melihat makhluk-makhluk besar yang kelasnya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Sedangkan untuk bercakap-cakap, seseorang dapat memulai percakapan dengan seseorang dari kelas yang sama, atau seseorang dari kelas yang lebih rendah. Oleh karena itu, Luo Feng hanya bisa berkomunikasi dengan makhluk besar berbintang 4, atau ksatria alam semesta elementer, dan ksatria alam semesta berbintang 5 atau ksatria alam semesta sekunder. Adapun ksatria alam semesta dasar dari kelas bawah, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan ksatria alam semesta dasar lainnya. Semuanya, suara yang baik dan kuat mengumumkan. Sanctuary Pantheon kemudian hening dalam sekejap. Saat Luo Feng mendengar suara itu, dia tahu itu adalah gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Pertemuan Dewan Tertinggi akan diadakan setiap kali masalah penting yang cukup besar untuk mempengaruhi seluruh ras terjadi. Suara kuat pemimpin kota kekacauan primal bergema di seluruh Pantheon Sanctuary. Tidak ada yang berani menyela. Kali ini, pertemuan Dewan Tertinggi diadakan karena bintang asli akan segera dibuka. Hampir semua ksatria alam semesta memancarkan ekspresi terkejut. Bintang asli akan dibuka. Beberapa dari mereka bergumam. Bintang asli adalah pusat dari jagat raya kita yang luas, wilayah yang diperangi miliaran ras, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Pembukaan ini tidak akan menjadi pengecualian. Jika kamu ingin mendapatkan harta sejati, jika kamu ingin memberi kontribusi besar pada ras kamu, peluang kamu ada di sini. Ini beberapa informasi terperinci. Mari kita lihat dulu. Tepat di depan singgasana, yang berpenduduk pada tempat banyak makhluk besar berada sedang duduk, sebuah layar muncul. Dan kemudian serangkaian deskripsi terperinci muncul di layar. Luo Feng mengarahkan perhatiannya ke layar di depannya. Pusat seluruh alam semesta tidak lain adalah tanah asal, namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecuali untuk kedatangan pikiran sadar sesekali di tanah asal, tidak ada makhluk agung lain yang mampu mencapai tanah asal secara langsung. Seolah-olah tempat itu bias atau fata morgana, namun bintang asli benar-benar ada. Secara keseluruhan, ada 10.081 di antaranya, menurut informasi yang diberikan sejak kelahiran alam semesta, 10.081 bintang asli ini berputar di sekitar tanah asal. Konon letaknya paling dekat dengan tanah asal, di seluruh alam semesta. 10.081 bintang asli ini penuh dengan barang-barang berharga, tetapi juga penuh dengan bahaya. Ada 10.081 jalur menuju bintang-bintang asli, namun ribuan jalur itu biasanya ditutup. Tapi, setelah jangka waktu yang lama, jalan akan terbuka sesekali. Setiap kali, jalan menuju bintang asli akan tetap terbuka untuk 1000 era. Setelah 1000 era, bintang itu akan menutup kembali. Semua makhluk besar yang masuk, harus keluar sebelum ditutup, atau mereka akan dibunuh. Memanfaatkan klon atau tubuh lain tidak cukup baik. Banyak dari teknik bertahan hidup ini terbukti sia-sia. Jika seseorang tidak meninggalkan bintang asli ketika jalan itu ditutup, kematian tidak terhindarkan. Tidak ada pengecualian sama sekali. Ini adalah tempat paling misterius di alam semesta. Tidak ada tempat lain yang bisa membandingkannya. Tidak hanya harta, yang dapat ditemukan di 10.081 bintang itu, tetapi harta sejati juga sering muncul. Makhluk super dari miliaran ras di alam semesta, telah terlibat dalam pertempuran epik untuk harta karun tersebut.
Setiap ras berjuang untuk mengklaim barang-barang berharga ini sebagai milik mereka. Setiap kali bintang dibuka, itu berarti akan ada master semesta yang terbunuh di dalam bintang tersebut. Itu semua sangat berdarah dan kejam, namun potensi harta ini membuat banyak makhluk hebat tergila-gila. Pada kesempatan ini, begitulah sifat bintang asli, tempat yang paling dekat dengan tanah asal-usul alam semesta. Kontribusi, gumam Luo Feng saat dia melihat ke bawah untuk satu set deskripsi. Barang-barang berharga yang diperoleh dari bintang-bintang asli, jika diperoleh sendiri, dapat disimpan sebagai milik seseorang. Jika kamu tidak membutuhkan barang berharga yang kamu peroleh, kamu bisa menawarkannya kepada ras dengan imbalan kontribusi. Cara ras tumbuh lebih kuat tergantung pada kontribusi yang ditawarkan oleh banyak makhluk besar. Dalam hal ini, kontribusi dapat digunakan untuk menukar barang berharga lainnya. Luo Feng melihat-lihat set informasi. Satu terkait dengan informasi tentang bintang asli, yang lainnya terkait dengan penjabaran kontribusi yang terperinci. Sudah jelas bahwa hanya pendatang baru seperti Luo Feng dan Kesatria Truyan, yang menghadiri Dewan Tertinggi untuk pertama kalinya, akan menerima serangkaian informasi kedua ini, yang berisi uraian terperinci tentang kontribusi. Deskripsi ini berbunyi, dalam sebuah ras, ada dua jenis manusia. Jenis pertama terdiri dari mereka yang menikmati sumber daya. Jenis kedua terdiri dari mereka yang menyumbangkan sumber daya ini. Manusia biasa dan roh abadi adalah mereka yang menikmati sumber daya. Sebagai contoh, manusia biasa dapat menikmati kedamaian dan stabilitas, sementara roh abadi yang menunjukkan kinerja luar biasa, dapat menerima bimbingan dan nasihat dari makhluk tertinggi, atau bahkan memiliki barang berharga yang diberikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menikmati sumber daya. Begitu seseorang melintas untuk menjadi makhluk agung alam semesta, mereka diterima di Dewan Tertinggi. Itu berarti, kamu telah menjadi anggota inti dari umat manusia. Ras manusia membutuhkan kontribusi makhluk besar sejati seperti kamu. Hanya melalui kontribusi kamu, bisa ada miliaran manusia, generasi jenius, dan sumber daya yang tak terukur untuk digunakan. Kamu semua mempertaruhkan hidup kamu untuk memperjuangkan sumber daya berharga, untuk menawarkan ras milik kamu. Semua ini akan secara resmi dicatat sebagai kontribusi. Kamu dapat menggunakan kontribusi ini, dengan imbalan semua sumber daya berharga, yang kamu butuhkan. Kaisar Pedang Sungai Luo Feng, ketika kamu bergabung dengan Dewan Tertinggi, kamu meninggalkan status sebelumnya sebagai bakat, dan sekarang akan berhak atas kuota sumber daya yang murah hati. Mulai saat ini, kamu adalah salah satu makhluk tertinggi di antara kita manusia. Kamu cukup mampu untuk berkontribusi sangat besar, bagi umat manusia kami, dan dapat menggunakan kontribusi kamu, untuk menukar sumber daya dan barang berharga, yang kamu butuhkan. Kontribusi, kata Luo Feng lembut. Tentu saja, pikirnya, dalam setiap orang dalam suatu ras makhluk hidup, hanya ingin menerima manfaat. Jika setiap orang mengharapkan ras, untuk memberikan sumber daya kepada mereka, lalu siapa yang akan berkontribusi, gumam Lu Feng. Luo Feng mengerti sekarang, itu setara dengan komunitas suku. Laki-laki diharapkan untuk pergi keluar, dan berburu makanan sementara para wanita akan menanam tanaman untuk dipanen, dan anak-anak akan menikmati buah dari kerja orang dewasa. Dalam suatu ras, makhluk tertinggi berkontribusi sehingga bertalenta, yang lebih lemah, dan manusia biasa, dapat menikmati sumber daya yang ada. Hanya setelah kamu menyeberang, untuk menjadi salah satu makhluk besar di dunia ini, kamu dapat mulai berkontribusi pada ras. Luo Feng pun menyadari. Baiklah, kata Luo Feng lembut. Sebenarnya ini cukup bagus, karena tidak ada artinya untuk selalu mengambil keuntungan. Bintang asli, matanya berbinar. Alam semesta sungguh menakjubkan. Sebelum ini, aku tidak mengetahui tempat seperti itu. 10.081 bintang asli. Tempat misterius yang paling dekat, dengan tanah asal mula alam semesta. Sementara semua makhluk tertinggi umat manusia di Dewan Tertinggi masih syok, pemimpin kota kekacauan primal akhirnya berbicara lagi. Pembukaan bintang asli masih 10 tahun lagi, katanya. Dalam dekade mendatang, setiap orang harus mulai bersiap. Misalnya, kamu dapat membentuk tim kecil dengan beberapa makhluk hebat lainnya, di mana keterampilan kamu saling melengkapi. Atau kamu bisa meminjam barang berharga dari makhluk besar, yang tidak mau masuk ke bintang asli. Semua persiapan harus dilakukan dalam dekade ini. 10 tahun mulai dari sekarang, kita manusia akan memasuki bintang asli. Dalam 10 tahun,
kita manusia akan memasuki bintang asli. Pertemuan Dewan Tertinggi berakhir, setelah suara tenang dari pemimpin kota kekacauan primal. Pintu Pantheon Sanctuary terbuka, dan hampir semua ksatria semesta berdiri. Pertemuan mini berakhir begitu cepat, Luo Feng dan ksatria Truyan juga berdiri bersama yang lainnya. Para ksatria semesta semua berjalan ke pintu emas tempat suci, mengobrol dan tertawa. Mereka melangkah melewati pintu dan menghilang. Apa yang kalian tunggu? Ksatria sayap darah berjalan ke arah mereka. Betapa pendeknya pertemuan itu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Ksatria sayap darah menjelaskan, aku juga terkejut saat pertama kali aku menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi. Namun, aku mulai mengerti kemudian bahwa, butuh waktu lama untuk masalah yang benar-benar mempengaruhi kita manusia. Selain itu, lebih dari setengah dari pertemuan Dewan Tertinggi, tidak melibatkan diskusi, dan hanya Master Semesta yang perlu tahu, hanya mereka yang membutuhkan pemungutan suara, yang membutuhkan waktu yang lama. Lagi pula, para Master Alam Semesta Superior itu, tidak punya waktu untuk menguraikan masalah ini untuk kita. Luo Feng mengangguk, itu memang efisien, pemimpin kota kekacauan primal belum banyak bicara. Sebagai gantinya, dia hanya menyebutkan bintang asli. Kemudian layar muncul di depan ksatria alam semesta, yang memberikan deskripsi rinci. Ayo pergi, kata ksatria sayap darah. Baiklah, Luo Feng, ksatria Truyan, dan ksatria sayap darah melangkah ke pintu emas berdampingan. Di dekatnya, beberapa ksatria alam semesta berbicara dengan tenang. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Ada rumor bahwa Kaisar Pedang Sungai memiliki setidaknya 6 harta sejati. Meskipun dia bisa membunuh Kaisar Kulit Cermin, dan dengan demikian peringkat di antara pejuang abadi yang luar biasa, dia, paling banyak, seorang ksatria alam semesta sekunder yang bijaksana. Dia akan menjadi target sempurna bagi makhluk tertinggi dari ras lain di bintang asli. Iya benar, dia memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, dan 2 di antaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang. Itu akan menjadi harta yang bergerak di bintang asli, selalu ada makhluk tertinggi dari miliaran ras di bintang aslinya. Master alam semesta dari ras lain, mungkin akan menyerang Kaisar Pedang Sungai pada pandangan pertama. Penguasa semesta dan master semesta dari ras lain, pasti akan menyerangnya. Apa yang kamu pikirkan, ksatria alam semesta yang lebih lemah, tidak pernah memilih untuk pergi ketika bintang-bintang asli terbuka. Kaisar Sungai Pedang tidak bodoh. Ras-ras lain tidak bisa melakukan apa-apa tentang dia, selama dia tidak pergi. Kemudian, mereka juga melangkah ke pintu emas dan menghilang. Di lereng gunung Pulau Guntur, Luo Feng, ksatria sayap darah, dan ksatria Truyan duduk bersama dan berbicara tentang bintang asli. Lebih tepatnya, ksatria sayap darah yang melakukan pembicaraan, sementara Luo Feng dan ksatria Truyan mendengarkannya dengan hati-hati. Ada 10.081 bintang asli, dan masing-masing penuh dengan barang berharga, kata ksatria sayap darah. Banyak negara adikuasa di alam semesta sering berkumpul di sana. Harta karun itu atau harta karun biasa yang biasa, tidak akan menghasilkan pertempuran yang berarti, padahal pasti akan ada pertempuran mengerikan untuk beberapa harta karun sejati yang berharga, seperti yang ada di Istana Terbang, tipe domain, dan tipe jiwa, atau bahkan harta sejati senior atau harta sejati tingkat atas. Semakin berharga harta yang sebenarnya, semakin banyak perhatian akan diambil, dan para penguasa semesta, akan berjuang sampai mati untuk mereka. Setiap kali bintang asli terbuka, Master Semesta terbunuh. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menyela. Banyak Master Semesta memiliki teknik bertahan hidup, seperti teknik cloning. Mereka yang tanpa teknik cloning, tidak akan pergi ke bintang asli di tempat pertama, kan? Tanya Lu Feng. Disinilah kamu salah, ksatria sayap darah menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa Master Semesta. Sebuah ras memenuhi syarat untuk menjadi ras yang kuat, selama ada satu penguasa semesta di antara mereka, bahkan kita manusia, salah satu ras puncak, hanya menghitung beberapa penguasa semesta di antara jajaran kita. Beberapa Master Semesta takut mati. Meskipun mereka berhati-hati, pembukaan bintang asli adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan harta sejati tingkat atas, dan mereka akan berusaha keras untuk tidak melewatkan kesempatan seperti itu. Jika mereka bisa mendapatkan harta sejati tingkat atas, dan bahkan puncak harta sejati, mereka bisa berkeliaran di alam semesta dengan beberapa musuh. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti betapa berharganya harta yang sebenarnya. Sebagai contoh, Sungai Seribu Harta,
memberi pemimpin kota kekacauan primal kekuatan yang signifikan, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan Master Serigala Langit, bahkan dengan Istana Serigala Langit. Ksatria Ungu adalah salah satu dari 72 jenderal yang didewakan, dan dia jauh lebih kuat daripada calon jenderal yang didewakan, seperti Ksatria Pei Feng dan Ksatria Jiu Feng. Dia benar-benar memiliki kekuatan Master Semesta, namun Master Serigala Langit dapat dengan mudah menekannya dengan Istana Serigala Langitnya. Aku pernah ke sana sekali, dan aku hampir terbunuh, kata Ksatria Sayap Darah. Tapi ketika Ksatria Sayap Darah menggambarkan pengalamannya tentang bintang asli, sebuah bayangan terbang ke arah mereka. Luo Feng. Luo Feng berbalik, Ksatria 9 Pedang, Lu Feng tertegun. Luo Feng bingung. Setelah menjadi abadi, banyak ksatria alam semesta telah melakukan perjalanan untuk memberi selamat padanya, tetapi Ksatria 9 Pedang belum menjadi salah satu dari mereka. Luo Feng tahu bahwa dia seharusnya berada di bawahnya, yang mungkin mengapa Ksatria 9 Pedang enggan melakukannya. Itu karena merasa harga dirinya terlalu besar. 9 Ksatria Pedang, sapa Luo Feng, tersenyum. Luo Feng, 9 Ksatria Pedang juga memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia melirik Ksatria Truyan dan Ksatria Sayap Darah di sampingnya dan menambahkan, dan aku melihat kalian berdua juga di sini. Hahaha, 9 Pedang, apakah kamu di sini untuk meminjam harta sejati, kata Ksatria Sayap Darah. 9 Ksatria Pedang terdiam sebentar. Memang, dia ada di sini untuk meminjam harta sejati. Lagi pula, di antara manusia, hanya ksatria alam semesta senior, atau penguasa alam semesta yang memiliki harta sejati. Namun, makhluk tertinggi ini biasanya pergi ke bintang-bintang asli. Beberapa yang memiliki harta sejati memilih untuk tidak pergi. Bagaimanapun, kemungkinan Luo Feng akan memilih untuk tidak pergi, terlepas dari kenyataan bahwa setidaknya ada 6 harta karun sejati. Tidak ada dendam antara Luo Feng dan aku, pikirnya. Sebaliknya, kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Aku bisa dengan mudah berteman dengannya, jika aku menunjukkan rasa hormat kepadanya. Selain itu, jika aku memiliki harta karun sejati, aku memiliki peluang yang jauh lebih tinggi, untuk mendapatkan barang berharga di bintang asli. Aku hanya perlu menunjukkan rasa hormat. Jadi, setelah beberapa pertimbangan, 9 Ksatria Pedang telah membuat keputusan untuk datang ke Luo Feng. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting di jalan menuju menjadi makhluk hebat. Makhluk besar lainnya hanya akan menghormati kamu jika kamu kuat. Luo Feng, aku memang di sini untuk meminjam harta karun sejati darimu, aku 9 Ksatria Pedang. Aku pandai bertarung jarak dekat, jadi aku ingin meminjam armor harta karunmu yang sejati. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk meminjam harta karun tipe jiwa yang sejati. Pinjam harta yang sejati, Luo Feng bingung. Aku sadar itu mungkin terdengar agak konyol. 9 Ksatria Pedang tersenyum. Aku akan mengembalikan baju zirahmu begitu aku meninggalkan bintang asli, dan aku akan memberimu 10 harta untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Kami dapat meminta alam semesta virtual, untuk memverifikasi pinjaman dan menandatangani kontrak. Jika aku tidak mengembalikannya kepada kamu, akan sama saja mengkhianati rasaku. Luo Feng sedikit ragu. Apakah akan sedikit memalukan jika dia hanya mengatakan tidak, pikir Lu Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.